Mereka pun kemudian bersiap dan membenahi senjata mereka. Empu Songgondaru kemudian melangkah lebih dahulu sambil berkata, "Marilah ikut aku." 4 orang di antara mereka segera meninggalkan lapangan kecil itu, menyusup ke dalam semak-semak dan melintasi daerah yang rasa-rasanya menjadi semakin rimbun. Semak-semak tumbuh amat subur di sini. Semakin dekat dengan mata air, maka gerumbul-gerumbul menjadi semakin pepat. Karena akarnya selalu dibasahi oleh mata air di sebelah. Empu Baladatu hanya mengangguk-angguk. Ia menduga bahwa di balik gerumbul-gerumbul itulah terdapat mata air yang mereka tuju. Tapi ternyata mereka masih melintasi gerumbul-gerumbul yang lain. Jika mereka melalui sebuah gerumbul, mereka masih harus menyusup gerumbul berikutnya. Sehingga akhirnya Empu Baladatu bertanya, "Apakah mata air itu sudah dekat?" "Ya, beberapa langkah lagi kita akan sampai." Tetapi yang beberapa langkah itu ternyata adalah langkah-langkah yang amat panjang. Namun akhirnya Empu Songgondaru pun berhenti. Sambil menunjuk ke seberang pohon raksasa, ia berkata, "Di bawah pohon itulah terletak mata air yang selalu basah di segala musim. Kita akan mengambil tempat yang baik untuk menunggu seekor binatang yang terlambat minum pada hari ini." Empu Baladatu mengerutkan keningnya dengan seksama yang memperhatikan daerah di sekitarnya. Bahkan kemudian tatapan matanya merayap memanjat ke batang raksasa yang tumbuh di atas mata air itu. Terasa kulitnya meremang ketika terlihat olehnya dahan-dahan yang bersilang melintang. Sulur-sulur yang meskipun tidak terlalu lebat, namun nampaknya bagaikan jari-jari yang siap untuk menerkam. Empu Baladatu adalah seorang yang berhati batu. Ia tidak tersentuh sama sekali perasaannya, meskipun ia melihat mayat yang bagaikan lumat sekalipun. Bahkan dengan hati yang mantap, ia mengorbankan darah sesama untuk kepentingan ilmunya yang hitam. Namun melihat pepohonan di hutan itu, rasanya ia menjadi bertambah kecil. "Hei," desis Empu Songgondaru, "apakah yang kau perhatikan itu?" Empu Baladatu menarik napas desisnya. "Pohon itu, terutama yang satu itu, aku belum pernah melihat sebatang pohon sebesar dan setinggi itu. Masih ada beberapa batang pohon yang bahkan lebih besar dari pohon itu. Di bagian hutan yang lebih ke tengah, pada sebatang pohon yang agak lebih besar dari pohon itulah aku menemukan ular raksasa yang aku bawa ke padepokan itu." "Oh," desis Empu Baladatu. Namun terbayang kemudian ular raksasa itu tergantung dengan kepalanya di bawah dan ekornya membelit dahan yang terbawah. "Tetapi dari mana Kakang mendapatkan belanga di tengah hutan selebat ini?" Pertanyaan yang sederhana itu telah terbersit di hatinya. Namun yang sebenarnya bukanlah masalah belanga itu yang menjadi pokok pertanyaannya. Namun pada dasarnya Empu Baladatu memang agak kurang percaya dengan cerita kakaknya, bagaimana ia menangkap ular raksasa itu. Tapi Empu Baladatu tidak menanyakan. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Bukan main. Mudahkah kita akan dapat bertemu ular sebesar itu lagi? Jika aku dapat membawa pulang ke padepokanku, meskipun hanya kulitnya, maka tentu akan menggemparkan sekali." Kakaknya tertawa, katanya, "Hanya suatu kesempatan yang datang, 1 di antara 1000. Mungkin aku tidak akan pernah menjumpai ular yang tertidur seperti itu lagi sepanjang umurku." Empu Baladatu tidak menyaut, meskipun kepalanya terangguk-angguk. Namun hatinya masih tetap ragu-ragu. "Marilah kita mendekat,"
berkata Empu Sanggondaru. Kita akan berada di balik sebuah batu yang besar untuk menunggu. Kita kali ini harus berada di sebelah selatan mata air itu, karena angin bertiup ke selatan. Dengan demikian, binatang yang mendekati mata air itu tidak segera mencium bau manusia atau yang dianggapnya makhluk asing yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Empu Baladatu mengangguk-angguk, diikutinya Empu Sanggondaru berjalan menyusup gerumbul-gerumbul yang rimbun dan bahkan berduri. Tetapi nampaknya Empu Sanggondaru sama sekali tidak menghiraukannya. Pakaiannya cukup tebal, desis Empu Baladatu di dalam hatinya. Jika aku tidak berhati-hati seperti Kakang Sanggondaru, maka mungkin pakaianku akan segera menjadi compang-camping, meskipun duri tidak dapat melukai kulitku. Demikianlah mereka pun kemudian duduk di balik sebongkah batu padas yang besar. Namun nampaknya tempat itu memang sudah sering dipergunakan untuk menunggu binatang buruan yang kehausan dan mencari minum di mata air yang nampak di bawah pohon raksasa itu. Empu Baladatu yang baru pertama kali itu sengaja duduk menunggui binatang buruan. Tidak dapat duduk dengan tenang, sekali-kali ia bergeser dan memperhatikan mata air yang seolah-olah memancar dari bawah akar-akar batang raksasa yang mendebarkan itu. Kemudian terkenang di dalam sebuah gelombang kecil yang bening. Bagaimanakah air itu mengalir? Tiba-tiba saja ia bertanya. Melalui bawah tanah, air itu menyusup ke dalam timbunan sampah dedaunan yang sudah bertahun-tahun menumpuk di sekitar pohon raksasa ini, dan mengalir menjadi sebuah parit di bawah tanah. Di luar hutan ini, air itu akan memancar pula sebagai mata air seperti mata air di bawah pohon raksasa itu. Empu Baladatu mengangguk-angguk, namun nampaknya ia masih terpukau melihat akar-akar raksasa yang seolah-olah menahan tegaknya batang pohon yang sangat besar dan tinggi itu. Ujung-ujungnya jauh mencekam ke dalam tanah yang gembur. Namun demikian ternyata cukup kuat sehingga batang raksasa itu tidak dapat roboh oleh angin yang kencang sekalipun. Duduklah, desis Empu Sanggondaru kemudian. Jika kita selalu gelisah, mereka tidak akan ada binatang yang berani mendekat. Empu Baladatu pun kemudian duduk di samping kakaknya, meskipun agaknya ia sudah mulai tidak telaten. Awasilah mata air itu, desis Empu Sanggondaru kepada cantriknya. Namun cantrik itu menjawab, Empu, agaknya sudah ada seseorang yang berhasil mendapatkan seekor binatang atau lebih di sini. Empu Sanggondaru terloncat dengan serta-merta. Aku melihat darah. Di mana? Bertanya Empu Sanggondaru. Cantrik itu pun kemudian menunjuk noda yang terdapat di tepi gelombang itu. Bukankah itu noda darah? Empu Sanggondaru menarik napas, jawabnya. Ya, itu adalah noda darah. Tentu ada seseorang atau sekelompok pemburu yang telah mendahului kita. Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Ia juga melihat warna yang lain pada tanah yang gembur di tepi gelombang itu. Tapi ia tidak segera dapat menyebut bahwa noda yang nampak itu adalah noda-noda darah. Marilah kita mendekat. Kita akan meyakinkan apakah yang tampak itu memang darah. Kita jangan mendekati gelombang itu, Empu, berkata cantrik itu. Dengan demikian maka bau yang kita tinggalkan akan membuat binatang-binatang buruan itu segan untuk mendekat. Kita tidak akan mendekat sampai ke gelombang itu, sahut Empu Sanggondaru. Tapi kita akan melihat noda yang agaknya merupakan urutan dari noda yang terdapat di pinggir gelombang itu. Cantrik itu mengangguk-angguk,
Sejenak kemudian mereka pun mendekati noda-noda yang agaknya memang noda darah yang berceceran. Dengan kerut-merut di kening, Empu Songgondaru berkata, pemburu itu tidak berhasil membunuh korbannya. Binatang buruan itu sempat melarikan diri dengan luka-luka di tubuhnya. Darahnya berceceran sepanjang jejak pelariannya. Empu Baladatu mengangguk-angguk setelah menjadi semakin dekat. Maka dia pun segera mengenal warna darah yang telah mengering itu. Darah ini akan mengundang jenis binatang buas yang akan membunuhnya, desis Empu Songgondaru. Jika pemburu yang gagal membunuh binatang ini tidak menelusuri jejaknya dan kemudian membunuhnya, maka seekor harimau atau sekelompok anjing liar akan mencarinya dengan mengikuti ceceran darah itu. Jika binatang itu menjadi lemah, maka ia akan kehilangan kekuatannya untuk melarikan diri dari cengkeraman maut. Siapapun yang membawa mendekat, apakah pemburu itu ataupun binatang buas yang lain. Empu Songgondaru menjadi ragu-ragu, namun kemudian ia pun berkata, biarlah binatang itu menemui nasibnya. Kita akan menunggu binatang yang lain. Empu Baladatu hanya dapat mengangguk-angguk saja. Ia sama sekali tidak dapat menentukan sikapnya sendiri karena ia adalah orang yang tidak mempunyai pengalaman yang cukup di medan perburuan. Namun dalam pada itu selagi mereka akan meninggalkan tempat itu, kembali cantrik itu berkata, aku melihat sesuatu yang agak lain pada gerumbul-gerumbul itu. Apa yang kau lihat? Bertanya Empu Songgondaru. Kau adalah seorang pencari jejak yang baik. Barangkali kau melihat sesuatu. Empu, berkata cantrik itu. Ternyata selain jejak kijang yang terluka itu, aku melihat jejak beberapa ekor kuda. Empu Songgondaru mendekat cantrik yang menyusup di belakang gerumbul itu. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, pemburu itu langsung membawa kudanya kemari. Aneh, desis cantrik itu. Tentu seorang pemburu yang benar-benar mampu menguasai kudanya. Sedang kudanya pun tentu kuda yang sudah terbiasa. Ia mengejar buruannya dengan kudanya yang semula ditaruh di belakang gerumbul-gerumbul itu. Apakah itu mungkin? Desis Empu Baladatu tiba-tiba. Bukankah sudah aku katakan bahwa jika waktunya telah tiba, kita pun akan berburu dengan kuda-kuda kita. Mungkin kudamu masih harus menyesuaikan diri, tapi kita akan mencoba. Kali ini kita tidak perlu memaksa diri untuk mendapatkan binatang buruan sebanyak-banyaknya. Kita akan menangkap binatang yang kita perlukan untuk makan selama kita di hutan ini. Selebihnya, apa saja yang kita dapatkan tanpa melakukan sesuatu yang sulit dan berbahaya sekali, karena bagimu kali ini adalah pengalaman yang mungkin pertama kali. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Kita akan melakukannya sesuai dengan kemampuan kita, Empu Songgondaru melanjutkan. Empu Baladatu masih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba cantrik yang banyak pengetahuannya tentang jejak itu berkata, Empu, kita mengenal siapakah yang berburu dengan cara yang berani dan tidak mengenal bahaya itu. Empu Songgondaru mengerutkan keningnya lalu, siapa menurut ingatanmu? Keluarga Istana Singosari. Tentu Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maisa Cempaka. Ah, desis Empu Songgondaru. Jika yang ada di hutan ini Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maisa Cempaka, tentu ada tanda-tanda khusus. Dan beberapa orang pengawal tentu ada di lapangan kecil itu. Bagaimanapun juga mereka adalah Maharaja dan Ratu Angabaya. Betapapun berani dan mungkin agak kekanak-kanakan, namun para penasihatnya tidak akan melepaskan begitu saja. Bukankah kau tidak melihat di mulut lorong itu janur kuning dan lawe wenang sebagai pertanda kehadiran kedua anak muda yang sedang memegang kekuasaan tertinggi itu? Cantrik itu mengangguk-angguk katanya, ya, aku memang tidak melihatnya.
Tapi aku belum mengenal orang lain yang melakukannya kecuali kedua anak muda itu, dan orang ketiga adalah Empu Songgondaru. Mungkin kita sajalah yang belum mengenalnya, tapi tentu ada orang lain yang dapat melakukannya. Cantrik itu mengangguk-angguk, katanya. Mungkin demikian, dan kali ini kita akan bertemu dengan orang-orang itu. Orang-orang yang barangkali belum kita kenal. Empu Songgondaru mengangguk-angguk. Dipandanginya hutan yang lebat itu, seolah-olah ingin mandang langsung ke dalamnya. Namun kemudian ia pun berdesis, siapakah mereka? Aku tidak peduli. Sekarang marilah kita kembali bersembunyi. Kita akan menunggu binatang yang mungkin masih akan pergi mencari air. Mereka pun kemudian kembali bersembunyi di balik batu. Sedang Cantrik itu pun dengan hati-hati mengintai jika pada suatu saat seekor binatang turun untuk minum di belumbang kecil itu. Apakah belumbang itu tempat satu-satunya binatang buruan mencari minum? Ya, di daerah ini, jawab Empu Songgondaru. Lalu, tetapi di tempat lain terdapat pula sebuah mata air yang lebih besar. Bahkan terdapat sebuah parit yang mengalir dari sendang itu sampai keluar hutan. Empu Baladatu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Sementara itu Cantrik yang mengintai binatang buruan yang masih mencari air di belumbang itu pun masih tetap di tempatnya. Nampaknya ia sama sekali tidak beranjak dan bahkan tidak berkedip. Tetapi pada itu Empu Baladatu dan pengawalnya telah mulai menjadi jemu. Mereka duduk dengan gelisah dan bahkan sekali-kali menggeliat. Empu Songgondaru melihat kegelisahan itu, namun ia tidak menegur adiknya. Dibiarkannya adiknya sekali-kali bergeser, sekali menarik napas dan bahkan kadang-kadang mengeluh. Tetapi suasana tiba-tiba menjadi tegang ketika Cantrik yang sedang mengintai belumbang itu berdesis. Dengan isyarat ia memberitahukan bahwa ada seekor binatang yang mendekati belumbang itu. Empu Baladatu hampir saja melompat dari tempatnya. Untunglah kakaknya sempat memberikan isyarat agar ia berhati-hati, sehingga tidak mengejutkan binatang itu. Empu Songgondaru pun kemudian bergeser mendekati Cantriknya. Dan tempatnya mengintai, Empu Songgondaru menjengukkan kepalanya. Wajah Empu Songgondaru menjadi tegang. Dengan isyarat pula ia memanggil adiknya yang ikut mengintai pula. Tapi Empu Baladatu tidak sempat bertanya karena Empu Songgondaru meletakkan jari-jarinya di muka mulutnya. Yang nampak oleh Empu Baladatu justru seekor harimau loreng yang besar sekali. Agaknya hal itu tidak merupakan kebiasaan. Karena nampaknya Empu Songgondaru pun menjadi heran melihat hadirnya harimau itu. Aneh. Bahkan Empu Songgondaru pun berdesis. Jarang sekali dapat ditemui seekor harimau loreng sebesar itu. Cantrik yang melihat pertama kali harimau itu pun nampaknya menjadi sangat heran. Dengan hati-hati ia pun berbisik, agaknya titik darah itulah yang telah mengundangnya kemari. Empu Songgondaru mengangguk dan memang ternyata bahwa agaknya harimau loreng itu sedang asik mencium bau darah binatang yang agaknya sudah terluka, namun masih sempat melarikan diri. Tapi binatang itu tentu sudah menjadi sangat lapar, sehingga nampaknya ia berbuat sesuatu yang kurang lazim dilakukan sesuai dengan naluri mereka. Tiba-tiba Cantrik yang agaknya memahami benar-benar tentang medan perburuan itu pun berdesis. Agaknya pemburu-pemburu yang berani itu telah melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi tata kehidupan binatang hutan. Maksudmu? Berhari-hari ia sudah berada di daerah ini. Ketakutan dan kecemasan telah menghinggapi hutan ini, sehingga binatang-binatang telah melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan. Empu Songgondaru mengangguk-angguk, desisnya. Aku tidak peduli, tapi binatang itu adalah binatang yang manis sekali. Aku ingin menangkapnya dan mendapatkan kulitnya.
Aku akan menangkap tanpa melukainya dengan senjata tajam, sehingga belulangnya kelak akan utuh tanpa cacat. Maksud empu, desis cantrik itu. Pusonggondaru tersenyum lalu, berikan sepotong galih asem yang tergantung di ikat pinggangmu itu. Empu, desis cantrik itu dengan cemas. Empu tidak boleh melakukannya atas seekor harimau sebesar itu. Apakah seekor harimau yang lapar? Empu Baladatu termangu-mangu. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apa yang akan Kakang lakukan? Aku akan menangkapnya, cepat, sebelum binatang itu mengetahui kehadiran kita dan lari masuk ke dalam semak-semak. Empu, ujung panah tidak akan merusakkan kulitnya. Jika empu dapat membidiknya, maka hanya ada sebuah lubang pada kulit binatang itu. Aku ingin kulitnya tetap utuh. Aku akan matahkan tulang belakangnya dengan alat pemukul ini, tanpa melukai kulitnya yang manis. Cantrik itu nampaknya menjadi tegang. Namun ia sadar bahwa Empu Songgondaru tidak akan dapat dicegahnya lagi. Empu, desis cantrik itu. Aku mohon izin, jika perlu aku akan melukainya, hanya jika perlu.